Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Orang boleh saja tidak percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Orang boleh saja bahkan menghujat tentang Yesus dan tidak mengakui keberadaannya. Orang bahkan boleh menyerang kekristenan sekalipun. Orang boleh saja berkata kata-kata makian tentang Yesus. Tetapi hari ini perlu saya tegaskan buat saudara, kita tidak bisa mengubah fakta bahwa Yesus adalah Tuhan. Jangan saudara berpikir ketika Kristus dihujat, ketika Kristus dimaki, dia bukan Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, bahkan tentara Romawi menyalibkan Yesus, dicambuk Yesus, disalibkan karena mereka tidak mau ada orang lain sebagai raja kecuali kaisar. Orang dapat mencambuknya, orang dapat memakukannya pada kayu salib, orang bahkan dapat membunuhnya. Tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit dari kematian. Itu membuktikan kepada kita, Yesus bukan hanya nabi, dia bukan hanya rasul, dia bukan hanya utusan Allah, tetapi dia adalah Allah sendiri yang menjadi sama dengan manusia. Dia Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja. Dan harinya akan tiba bahwa setiap lutut akan bertelut, lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus itu Tuhan dan Raja. Karena itu saya terlalu yakin, nabi boleh banyak, agama boleh banyak, tapi keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di dalam program ini kita sedang bicara tentang takhta putih, di mana Alkitab berkata bahwa setiap orang pada akhirnya nanti harus menghadap takhta putih. Apa itu takhta putih itu? Kita sama-sama lihat dalam Wahyu pasal yang ke-20. Wahyu pasal 20 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15. Wahyu pasal 20 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15 di bawah judul perikop hukuman yang terakhir. Kalau saudara ingin mengambil Alkitab saudara, mengambil catatan saudara, karena ada hal-hal penting yang saudara mau mencatatnya untuk saudara pelajari lebih jauh, saya beri waktu untuk itu sehingga setiap kita dibangunkan di dalam kasih terang firman Tuhan. Haleluya. Wahyu pasal 20 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15, demikian firman Tuhan. Lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar, dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Perhatikan baik ayat yang ke-15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu
bisa saja agamanya Kristen, bisa saja aktivis gereja, bahkan mungkin bisa saja majelis gereja atau pelayan-pelayan Tuhan. Tapi Alkitab berkata barang siapa yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan akan dilempar keluar. Karena saudara yang kasih dalam Tuhan, yang diselamatkan bukanlah orang-orang beragama, yang diselamatkan bahkan bukan sekadar orang Kristen. Karena saudara yang kasih dalam Tuhan, agama tidak pernah bisa menyelamatkan. Buktinya ada banyak orang yang beragama tapi hidupnya gak karu-karuan. Orang bisa saja menyebut dirinya Kristen tapi bandar narkoba. Orang bisa saja menyebut dirinya Kristen tapi kemudian pelacur. Orang bisa saja menyebut dirinya Kristen lalu menjadi istri piaraan. Orang bisa saja menyebut dirinya Kristen tapi kawin, cerai, judi, minum, mabuk, hidup gak karu-karuan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, itu bukan Kristen. Agamanya boleh Kristen, tetapi dia bukan pengikut Kristus. Karena yang diselamatkan pada akhirnya hanya mereka yang namanya tertulis, kata Alkitab, dalam kitab kehidupan anak domba. Nah, barang siapa yang namanya tertulis, dia akan masuk dalam kehidupan. Dan Alkitab jelas berkata, barang siapa yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Oh, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, lebih baik kita pastikan diri kita bahwa nama kita tertulis dalam kitab kehidupan itu. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bagaimana nama kita tertulis dalam kitab kehidupan itu? Alkitab bilang ketika satu orang bertobat, seluruh isi sorga bertembik sorak. Artinya ketika kita bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dibasuh oleh darah anak domba. Hal yang pertama yang paling luar biasa terjadi, nama kita tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Haleluya. Nah, pelajaran apa yang kita bisa pelajari tentang hal takhta putih ini? Yang pertama, coba saudara lihat ayat yang ke-11. Di ayat yang ke-11 dikatakan, lalu aku melihat satu takhta putih yang besar. Perhatikan baik. Dan dia, Kristus, yang duduk di atasnya. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di akhir zaman nanti Yesus tidak akan datang lagi sebagai bayi. Dia bukan lagi sebagai pemuda lemah penuh darah akibat dicambuk oleh tentara Romawi. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pada saat dia datang kembali, dia akan datang sebagai hakim yang adil yang menghakimi bumi. Dia akan datang sebagai Imam Mahdi. Dan pada saat itu setiap lutut harus bertelut, setiap lidah harus mengaku bahwa Yesus itu Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bisa saja orang berkata, lah saya kan gak tahu. Bisa saja orang berkata, ya saya kan gak sadar. Loh, Alkitab kan sudah mengingatkan kepada kita bahwa akhirnya Yesus akan datang kembali untuk menghakimi bumi. Saudaraku, saudara hari-hari ini bisa saja berkata, oh saya tidak percaya Yesus. Hari-hari ini bisa saja sudah berkata, saya mau hidup jalan saya meskipun saya beragama Kristen, tapi kalau saya gak mau ke gereja, saya mau hidup jalan saya, mau apa? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ingat, kematian bukan akhir dari segala-galanya. Kematian justru awal sebuah kehidupan kekal. Itu sebabnya waktu kita akan berdiri di tahta putih itu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, suka atau tidak suka, percaya atau tidak percaya, memuji atau mengutuk sekalipun, kita akan berhadapan dengan Yesus Kristus Tuhan, Raja di atas segala raja, sebagai Imam Mahdi, sebagai hakim yang adil, yang akan mengadili semua orang di muka bumi ini. Artinya, kalau saya tidak mengenal dia, saya tidak hidup menurut kehendaknya, saudara yang kasih dalam Tuhan, saya akan dilemparkan keluar. Berarti yang pertama di tahta putih itu, pelajaran pertama yang kita lihat, bahwa Yesus sebagai hakim yang adil. Yang kedua, coba lihat pada ayat yang ke-12. Di ayat yang ke-12 dikatakan, dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu, lalu dibuka semua kitab. Jadi yang kedua, dari kata besar dan kecil, baik di darat maupun di laut, di mana maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orangnya, bahkan laut menyerahkan orang-orangnya. Berarti ini mengajar kepada kita bahwa semua orang harus menghadapi tahta ini, tidak terkecuali. Apakah pemimpin besar, apakah orang-orang yang tidak percaya dan menghujat, apakah orang-orang yang percaya dan menyembah, setiap kita harus menghadapi tahta ini. Saudara boleh saja berdebat dengan saya dan berkata, itu kan cuma keyakinan pendeta. Tetapi ini yang saya mau beritahu, harinya akan tiba di mana saudara akan berdiri di tahta itu. Pertanyaan saya cuma sederhana, sudahkah engkau siap? Kita gak punya waktu lagi untuk berdebat. Kita sudah terlampau banyak berdebat, dan karena terlampau banyak berdebat, akhirnya kita sudah masing-masing berjalan di jalan yang keliru. Tapi sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, mari masing-masing kita
saatnya sudah semakin dekat. Waktunya buat kita bukan untuk berdebat, tapi mempersiapkan diri untuk menghadapi tahta putih, berdiri di hadapan Kristus sebagai Imam Mahdi kita. Dan yang ketiga, pelajaran apa yang bisa kita terima di soal tahta putih ini? Coba lihat pada ayat yang ke-15, dikatakan, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Berarti setiap orang yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan ini akan dilempar keluar. Jadi pelajaran penting kita tentang di tahta putih yang pertama, Yesus akan datang sebagai hakim. Yang kedua, semua orang harus menghadapi tahta ini. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, siap atau tidak siap, setuju atau tidak setuju, semua harus menghadap. Dan yang ketiga, setiap orang yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan ini akan dilempar keluar. Bagaimana nama kita tertulis? Waktu kita buka hati, izinkan Yesus masuk dalam hidup kita. Dia menjadi raja, dia ngatur hidup kita. Paulus berkata, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Haleluya. Kalau sudah ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini saya juga mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena kita percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus hamba doa buat setiap pendengar sekalian, khususnya mereka yang taruh tangan kanan di dada karena beban, karena masalah, karena persoalan hidup, karena mereka membutuhkan kesembuhan. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, sehingga kami semua boleh mengalami jamahan Tuhan. Maka kami dipersiapkan untuk menghadapi tahta putih yang besar itu, untuk kami bersama di dalam kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah yang sakit, kuatkan yang lemah, beri penghiburan buat yang susah, sehingga hari ini kembali menjadi hari sukacita dan damai sejahtera. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersukacita dalam menghadapi segala perkara, karena janjinya ya dan amin. Karena janjinya adalah sumber kekuatan buat kita, dan karena janjinya menuntun kita ke jalan kebenaran. Haleluya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.